kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi, saldo normal akun, dan analisis transaksi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahma Anggita dengan NIM 2019310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devia Anggraini dengan NIM 2019310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatiha Safitri dengan NIM 2019310102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Fondasi dari sistem pencatatan ganda adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan antara akun-akun entitas. Persamaan akuntansi dibentuk berdasarkan hubungan-hubungan antara akun-akun dalam laporan posisi keuangan. Namun, karena akun-akun lain ada yang berpengaruh terhadap ekuitas, maka persamaan dasar akuntansi dikembangkan untuk mengakomodir akun-akun tersebut. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi disebut juga persamaan neraca atau persamaan posisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi disebut persamaan dasar posisi keuangan karena persamaan tersebut menggambarkan hubungan unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Pada sisi kiri, persamaan dasar akuntansi adalah aset. Aset menggambarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset juga disebut harta. Pada sisi kanan, persamaan dasar akuntansi adalah kewajiban dan ekuitas. Sisi kanan ini menggambarkan klaim atas aset. Klaim terhadap aset oleh kreditur dinamai kewajiban, sedangkan klaim terhadap aset oleh pemilik dinamai ekuitas. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Persamaan dasar akuntansi di atas menggambarkan posisi debit dan kredit akun. Karena itu, persamaan dasar tersebut tidak boleh dibalik menjadi kewajiban plus ekuitas sama dengan aset. Walaupun secara matematik pembalikan ini menghasilkan perhitungan yang sama, akan tetapi posisi debit dan kredit akun akan salah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan persamaan dasar akuntansi. Akun-akun pokok dalam laporan keuangan tidak hanya akun-akun yang ditulis dalam neraca, tetapi juga akun-akun di luar neraca seperti pendapatan LO dan beban yang ada pada laporan operasional. Jika pendapatan LO dan beban dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi akan menjadi seperti ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi. Sedangkan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset. Lalu, bagaimana dengan persamaan dasar akuntansi pada sektor publik? Basis akuntansi pada sektor publik ada dua, yaitu basis akrual dan basis kas. Basis akrual digunakan untuk membuat neraca dan laporan operasional, sedangkan basis kas digunakan untuk membuat laporan realisasi anggaran. Untuk persamaan akuntansi berbasis akrual yaitu aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO.
Sedangkan yang berbasis kas yaitu belanja tambah pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan LRA ditambah penerimaan pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah akun dan saldo normal. Saldo normal pada akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun. Akun merupakan tempat untuk mencatat transaksi. Transaksi dicatat di debit atau sebelah kiri dan kredit di sisi kanan. Selisih antara debit dan kredit dinamakan saldo, dan setiap jenis akun memiliki saldo normal tersendiri. Kumpulan akun yang digunakan dalam pembukuan suatu entitas disebut buku besar atau ledger. Selanjutnya adalah jenis-jenis akun. Terdapat 9 jenis akun pada akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA atau laporan realisasi anggaran, belanja, transfer pembiayaan, pendapatan LO atau laporan operasional, dan beban. Aset, kewajiban, dan ekuitas termasuk dalam neraca. Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan masuk dalam laporan realisasi anggaran, serta pendapatan LO dan beban masuk dalam laporan operasional. Peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur tentang bagan akun standar. Ada 7 digit kode akun dalam peraturan tersebut. Contohnya adalah yang pertama 1130106 merupakan piutang pajak hotel. 113 merupakan kode masing-masing untuk aset lancar, dan piutang pendapatan. Serta 0106 adalah sebagai 01 sebagai piutang pajak dan 06 adalah piutang pajak hotel. Contoh yang kedua adalah 1321602 merupakan personal komputer. 132 merupakan kode masing-masing untuk aset tetap, serta peralatan dan mesin. Serta 1602 kode 16 sebagai komputer dan 02 sebagai personal komputer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada saldo normal akun yang terdiri dari debit dan kredit. Saldo nomor debit berada di sisi kiri, sedangkan saldo nomor kredit berada di sisi kanan. Saldo nomor akun diperoleh dari posisi akun pada persamaan akuntansi. Akun-akun yang berada di sisi kiri persamaan akuntansi memiliki saldo normal debit. Begitu pula dengan yang berada di sisi kanan persamaan akuntansi, maka saldo normalnya kredit. Contoh dari saldo nomor debit yaitu aset, beban, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian contoh dari saldo nomor kredit yang berada di sisi kanan persamaan akuntansi yaitu seperti kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, pendapatan LRA, dan penerimaan pembiayaan. Saat saldo normal suatu akun berada di debit, maka penambahan pada akun tersebut dicatat di debit. Begitu pula sebaliknya, pengurangan dicatat di kredit. Namun, saat saldo nomor suatu akun berada di kredit, maka penambahan pada akun dicatat di kredit dan pengurangan dicatat di debit. Seperti contohnya, akun aset bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Akun kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Akun ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Akun pendapatan LO bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Akun beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Akun pendapatan LRA bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Akun belanja bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Akun penerimaan pembiayaan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit.
Kemudian pengeluaran pembiayaan bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Kemudian yang terakhir ada perubahan SLA ini menyesuaikan. Yang dimaksud dari perubahan SLA ini menyesuaikan yaitu penambahan pada akun perubahan SLA dapat di debit atau di kredit. Sebaliknya, pengurangan pada akun perubahan SLA juga dapat di debit ataupun kredit. Oleh karena itu, akun saldo perubahan SLA ini menyesuaikan besaran kredit dan debitnya. Seperti contohnya, belanja di debit dengan pasangan perubahan SLA-nya di kredit. Pengeluaran pembiayaan di debit dengan pasangan SLA-nya di kredit. Perubahan SLA di debit dengan pasangan penerimaan pendapatannya di kredit. Kemudian perubahan SLA-nya di debit dengan pasangan pendapatan LLA-nya di kredit. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.